Am-Media, bekal ilmu Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala di pagi ini masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan, kemudian diberi kesempatan untuk bersama-sama duduk di Baitullah, rumah Allah, dalam rangka menunaikan kewajiban kita semua, yaitu thalabul ilmu. Semoga menjadi wasilah tafakuh fiddin. Kemudian tentu yang paling utama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, pokok nikmat. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Fa insyaallah di pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam bab sifat salat Nabi SAW. Adapun tema yang kita angkat seputar bangkit dari ruku' atau istilah lain i'tidal. Ada dua hadis yang insyaallah ta'ala kita akan sama-sama baca di pagi ini. Hadis pertama, hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menuturkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam
idza qama ila shalah, apabila hendak sholat, yukabbiru hina yaqumu, bertakbir ketika berdiri, summa yukabbiru hina yarka'u, kemudian beliau bertakbir ketika hendak ruku'. Summa yaqulu sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika mengangkat tulang punggungnya dari ruku'. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun, kemudian beliau membaca dalam keadaan berdiri, yakni i'tidal, Rabbana walakal hamdu, thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, kemudian beliau takbir ketika hendak turun atau ketika turun hendak sujud. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, kemudian beliau pun bertakbir ketika bangkit atau mengangkat kepalanya dari sujud, duduk di antara dua sujud. Tsumma yukabbiru hina yasjudu, kemudian beliau pun bertakbir ketika hendak sujud. Yang kedua, summa yukabbiru hina yarfa'u, kemudian beliau pun bertakbir ketika mengangkat kepala dari sujud. Summa yaf'alu dzalika fi sholati kulliha, kemudian beliau lakukan itu di seluruh salatnya. Wa yukabbiru hina yaqumu minas sintaini ba'dal julus, dan beliau pun bertakbir ketika bangkit dari rakaat yang kedua, ba'dal julusi, setelahnya duduk, yakni tasyahud al-awwal. Muttafaqun alaihi, hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang pertama. Adapun hadis yang kedua, hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Qala, beliau menuturkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza rafa'a ra'sahu minar ruku', apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku', qala, beliau membaca, Allahumma rabbana lakal hamdu mil'as samawati wal ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu.
Rawahu Muslimun. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik. Kita masuk di pembahasan hadis yang pertama. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Takhrij hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Azan. Kitab Al-Azan. Bab at-takbiru idza qama minas sujud. Bab takbir ketika bangkit dari sujud. Demikian pula Imam Muslim. Ya. Wa hadha lafuz sahihain. Ini lafal yang dibawakan oleh sahihain, illa anna lafzul Bukhari bihadzal isnad. Hanya saja di lafal yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dengan sanad di dalamnya Rabbana lakal hamdu biduni waw, tanpa waw. Sedangkan tadi yang dibaca Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Di lafal yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tanpa waw. Rabbana lakal hamdu. Kemudian di redaksi yang lain Rabbana walakal hamdu. Nah, jadi ada Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamdu. Ini dua redaksi yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari. Alfazul hadis, lafal yang ada di dalam hadis. Kalimat yukabbiru hina yakum, beliau bertakbir ketika berdiri. Ayakul Allahu Akbar, berkata atau mengatakan Allahu Akbar waqta qiyamihi lis-shalah, ketika berdiri untuk sholat. Wa hiya takbiratul ihram, yaitu ketika takbiratul ihram. Kemudian sami'allahu liman hamidah. Maknanya adalah istajaba, Allah mengijabah. Sami'allahu liman hamidah, Allah mengijabah bagi siapapun yang memujinya. Wal aslu fil fi'li sami'an yata'adda bi nafsihi. Kalimat atau lafal sami'a yata'adda bi nafsihi. Ya, qauli qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ini kalimat sami'a. Wa qad yata'adda bil lami, akan tetapi kadang juga bentuknya muta'addi. Ya, bentuknya muta'addi, di mana husul terjadinya fi'lul fa'il alal maf'ul bih. Itu hakikat daripada muta'addi itu husulu al-fi'li ila al-maf'ul bih, terjadinya fi'il daripada fa'il, perbuatan daripada fa'il, sampainya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kepada objek atau maf'ul bih. Nah, hakikat muta'addi. Kebalikannya adalah fi'il lazim. Nah, bentuk sami'a ini kadang tidak membutuhkan lantara. Di antaranya di sini ada lam, sami'a, bilam dengan lam. Idza dumina ma'na fi'lin akhar yata'adda bilam. Wa huwa fi'lu al-istajaba. Baik. Intinya makna daripada sami'a di sini adalah
istajaba atau mengijabah. Saya kira di dalam pembahasan asma wa sifat ketika membahas as-sami' al-basir dipaparkan secara gamblang. Kemudian Rabbana walakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, ay ya Rabbana, maksudnya adalah ya Rabbana, bahwa munada biharfi nida muqaddar wal waw atifatun ala muqaddar, ay ya Rabbana ata'na walakal hamdu. Tidak ada sesuatu yang muqaddar yang disembunyikan, tidak nampak, tidak ditampakkan. Asal kalimatnya adalah Rabbana ata'na, wahai Tuhan kami, kami taat, walakal hamdu, dan milikmu, hanya milikmu alhamdu, segala puji. Itu bentuk asalnya. Namun di sini tulis Rabbana walakal hamdu. Asalnya ya Rabbana ata'na, kami taat, walakal hamdu, dan untukmu dan milikmu segala puji. Di lafal yang dibawakan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Rabbana lakal hamdu, dibawakan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Sedangkan Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Rabbana lakal hamdu. Kemudian di redaksi yang lain, yakni redaksi yang dibawakan oleh Imam Bukhari sebagaimana tadi telah disampaikan dengan tambahan waw, yaitu Rabbana walakal hamdu, dan sebagaimana pula yang kita sama-sama baca, dua bentuknya. Kemudian yang ketiga, Allahumma Rabbana lakal hamdu, Allahumma Rabbana lakal hamdu, ya. Allahumma Rabbana lakal hamdu dengan tambahan Allahumma. Asalnya adalah ya Allah Rabbana lakal hamdu, wahia fi hadis Abi Hurairah. Ini ada di hadis Abu Hurairah, wa fi hadis Ibni Abbas, dan di hadis Ibnu Abbas. Kemudian di lafal yang lain, yakni hadis Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Bukhari, Allahumma Rabbana walakal hamdu, Allahumma Rabbana walakal hamdu, dengan tambahan waw yang di atas Allahumma Rabbana lakal hamdu, kemudian ini Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dari sini ketika menjamak antara hadis-hadis, maka terkumpullah 4 sighah atau bentuk dari pelafalan Rabbana. Ada Rabbana lakal hamdu, ada Rabbana walakal hamdu, ada Allahumma Rabbana lakal hamdu, dan ada juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Dengan menggunakan manapun sejatinya diperbolehkan, dan sebagaimana telah disampaikan kaifiyah tata cara menjamak antara hadis-hadis yang zahirnya sejatinya memang tidak bertolak belakang. Seperti ini tidak bertolak belakang. Baik, hadis ini hadirin rahimakumullah merupakan dalil syariat takbir ketika masuk sholat, dan ini adalah rukun, di mana la tan'aqidu as-salatu illa bihi, di mana salat tidak ada atau tidak dianggap
atau tidaklah sah salat illa bihi kecuali dengan mendatangi atau dengan mendatanginya, yakni takbiratul ihram. Wa ala masyru'iyati takbir hina ruku'. Kemudian hadis ini pula merupakan dalil syariat takbir ketika hendak ruku'. Wa sujud, demikian pula sujud. Wa raf'u minhu, dan bangkit dari sujud. Wal qiyamu minat tasyahudi al-awwal, demikian pula bangkit dari tasyahud awal. Wa bihadza yatabayyanu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukabbirullaha ta'ala inda al-iftitah. Dari sini jelas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bertakbir kepada Allah ketika iftitah, ketika membuka salat. Wa fi kulli hafdhin wa raf'in, demikian pula beliau sallallahu alaihi wasallam selalu bertakbir fi kulli hafdhin wa raf'in, ketika hendak turun dan ketika hendak bangkit atau naik. Ma'ada ar-raf'u min ar-ruku', kecuali bangkit dari ruku'. Maka kalimatnya bukan takbir, tapi apa? Sami'allahu liman hamidah. Wa hadhihi takbiratu wajibatun ala qawli Ahmad wa jama'atin minas salafi wal khalaf. Takbir-takbir ini hukumnya adalah wajib. Takbir-takbir ini hukumnya adalah wajib. Sesuai dengan pendapat Imam Ahmad, kemudian juga para ulama jamaah, para ulama salaf dan khalaf, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Wa huwa ar-rajihu lima yali, dan inilah yang rajih. Kata penulis rahimahullah ta'ala, alasannya pertama, qaulu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara al-imamu fakabbiru, apabila imam bertakbir maka hendaklah kalian bertakbir. Fatadkhulu takbiratul intiqal fi umumihi, maka masuk ke dalamnya adalah seluruh takbir, termasuk takbir intiqal, yakni takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu definisi takbir intiqal. Kalimat fakabbiru ini berupa perintah. Idza kabbarun imam, apabila imam bertakbir maka hendaklah kalian bertakbir. Ya, sedangkan hukum asal perintah adalah apa? Wajib. Yang kedua, alasan yang menguatkan bahwa hukum takbir ini adalah wajib, muwadzabatun nabi, yakni kebiasaan dan rutinitas yang biasa ditunaikan oleh Nabi SAW di setiap sholatnya, baik fardu ataupun sunnah, nafilah. Sedangkan Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Fatakunu hadhihi takbirat min tafsiris salati allati amarna biha. Maka takbir-takbir ini menjadi tafsir atas perintah baginda Nabi SAW ini. Shallu kama ra'aitumuni usolli, yakni perbuatan Nabi SAW takbir yang ditunaikan oleh Nabi sebagai tafsir dan penjelasan bayan dari perintah baginda Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usolli.
Yang ketiga, alasan yang menguatkan bahwa hukum takbirat ini adalah wajib, anna takbir syi'arul intiqal min ruknin ila akhar. Takbir ini adalah syiar perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lain. Syiar yang dimaksud bisa berarti tanda, lianna af'ala sholati hayatun, karena sejatinya perbuatan salat itu memang hayat, ya, keadaan perubahan dari satu rukun ke rukun yang lain. Umpamanya dari berdiri ke ruku, dari ruku kemudian berdiri, ya, i'tidal maksudnya, kemudian dari berdiri dari i'tidal kemudian ke sujud. Ini perubahan. Fala budda min syi'arin yadullu 'ala intiqal. Maka harus ada syiar, harus ada tanda yang menunjukkan perpindahan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Inilah 3 alasan yang menguatkan hukum daripada takbirat yang tadi disebutkan itu wajib. Walaupun sebagian mengatakan, dan ini adalah pendapat yang kedua, al-qaulu tsani anna takbirati laysat biwajibatin bal hiya mustahabbah. Pendapat yang kedua, takbir tentu selain takbir yang pertama, karena takbir yang pertama adalah apa? Rukun. Takbir yang pertama adalah rukun. Ingat tadi kalimat takbir sudah kita sampaikan, yaitu ucapan apa? Allahu Akbar. Ya. Pisahkan antara pembahasan takbir dengan pembahasan mengangkat tangan. Pisahkan ketika kita mengatakan takbir, hukum takbir sebagaimana tadi disampaikan, dengan mengangkat tangan, karena ini lain masalah dan lain hukum. Baik. Pendapat yang kedua mengatakan tidaklah wajib, akan tetapi hukumnya adalah apa? Sunnah. Wa hadza qaulu Abi Hanifah. Ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, demikian pula Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, wa riwayatun an Ahmad. Ini pun adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad berdasarkan hadis musi salatihi. Hadis musi salatihi. Hadis yang keliru, hadis orang yang menunaikan salat secara keliru kemudian diperintah oleh Nabi SAW untuk mengulangi. Sholli fa innaka lam tusalli. Panjang. Sebagaimana penjelasannya telah dibahas. Warrajihu ma taqaddama wa hadisul musi taqaddama al-jawab anhu. Yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama dengan alasan-alasan yang tadi telah disebutkan. Adapun bantahan ataupun diskusi masalah hadis al-musi salati ini pun sudah dijelaskan di pembahasannya. Baik. Hadis berikut. Hadis ini pun dalil, hadis ini yang sedang kita kaji, yakni hadis Abu Hurairah, merupakan dalil syariat mengatakan, yakni musalli sami'allahu liman hamidah, ay istajaballahu liman hamidahu hina raf'i min ar-ruku', yakni ketika bangkit dari ruku'. Kalimat ini yakni sami'allahu liman hamidah, hada fi haqqil imam wal munfarid. Ini hak untuk siapa? Imam dan munfarid. Hak bagi imam dan munfarid. Wa amal ma'mum, adapun makmum, fa innahu yaqul, maka hak dia adalah membaca Rabbana lakal hamdu. Adapun untuk makmum, hak dia, ya, hak dia, apa hak itu?
Apa hak itu? Masih ingat di pembahasan dulu banget tentang Kitabul Jami', hakul muslim 'alal muslim sittun. Apa hak? Syai'un matlubun, sesuatu yang dipinta atau sesuatu yang dipinta atau diperintahkan untuk dikerjakan, baik hukumnya fardu ain ataupun fardu kifayah, termasuk juga mustahabbah atau sunnah. Maka kalau berbicara hak, maka masuk dalamnya 3: fardu ain, fardu kifayah, kemudian juga apa? Mustahabbah atau sunnah. Maka ketika kita mengatakan ini adalah hak imam, kemudian hak munfarid, berarti satu di antara 3. Wajib, fardu ain, fardu ain, fardu kifayah, dan mustahabbah. Itu yang dikatakan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di antaranya. Wa amal ma'mum, adapun ma'mum mengatakan Rabbana lakal hamdu, atau dengan bentuk-bentuk sigo-sigo yang sudah disampaikan tadi. Boleh Rabbana lakal hamdu, boleh Rabbana walakal hamdu, boleh Allahumma Rabbana lakal hamdu, atau Allahumma Rabbana walakal hamdu. Mana dasar bahwa ini adalah hak imam untuk munfarid, sedangkan ini hak untuk makmum? Yang mendasarinya adalah hadis Abu Hurairah, dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza qala al-imamu sami'a Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu." Jika imam berkata atau membaca sami'a Allahu liman hamidah, maka faqulu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma rabbana lakal hamdu. Fa inna man wafaqa qawlahu, man wafaqa qawluhu qawlal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena sesungguhnya apabila bacaan tersebut, bacaan sesuai, sama, berbarengan dengan bacaan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini hampir mirip dengan amin, ya, pahalanya pun sama. Jadi barang siapa yang sesuai atau bersamaan bacaannya dengan bacaan para malaikat, akan diampuni dosa-dosanya dari dosa-dosanya yang telah lalu. Dan yang menjadi syahid, faqulu, maka katakan oleh kalian, yakni makmum berarti apa? Allahumma rabbana lakal hamdu. Mafhum, bisa dipahami? Wajhul istidlal, sisi pendalilan dari hadis ini bisa dipahami. Kenapa dikatakan atau dikategorikan sebagai hak untuk imam dan makmum? Wa inna ma'uddila anit takbir ila hadza adzikri. Adapun sebab kenapa dalam keadaan ini, yakni bangkit dari ruku, bukan takbir, malah justru sami Allahu liman hamidah. Ingat hadirin rahimakumullah, sejatinya kita tidak dituntut untuk mengetahui alasan tasyri', pensyariatan sami Allahu liman hamidah.
Kewajiban kita sami'na wa ata'na. Apabila itu sabit dari baginda Nabi SAW, maka bagaimana? Tunaikan. Wala yatajawazu anhu. Tidak boleh melebihi, melampaui batasan yang sudah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini hukum asal. Akan tetapi apabila kita mengetahui illah, alasan, hikmah di balik tasyri', pensyariatan, maka ini akan menambah kekhusyuan terutama dalam sholat diantaranya. Wa inna ma'uddila yani takbir, adapun diganti dari takbir. Jadi posisi sami Allahu liman hamidah ini posisinya menggantikan takbir. Ila hadza dzikri 'inda rafi, ketika bangkit meruku, li'anna al-qiyam alladhi ba'dahu mahallu tahmidin lillahi yasduru minal imami wal ma'mum. Alasannya karena berdiri alladhi ba'dahu, berdiri setelahnya, yang setelah ruku, mahallun tempat, tahmidun lillahi azza wajalla, tempat memuji, menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala azza wajalla, yasduru au yusdaru minal imam wal ma'mum, yang bersumber berasal dari imam serta makmum katanya. Jadi idza qala al-imam, ketika imam mengatakan dan membaca sami Allahu liman hamidah, istajab Allahu liman hamidahu, Allah mengijabah, mengabulkan bagi siapapun yang memujinya. Kemudian makmum mengatakan Allahumma rabbana walakal hamdu, ya rabbana ata'na, wahai Tuhan kami mentaati, walakal hamdu, dan walakal hamdu, dan untukmu segala puji. Itu kan dalam kondisi apa? Bangkit, dalam kondisi bangkit. Jadi Allahumma rabbana walakal hamdu ini dibaca oleh siapa? Makmum, hak makmum. Bagaimana imam? Naam, baca juga. Ini tolong dipahami. Jadi sami Allahu liman hamidah ini hak untuk siapa? Imam dan munfarid. Nah sekarang kalimat atau pujian dan sanjungan yang dibacaan ketika i'tidal ini hak untuk siapa? Nah ini dia. Berarti imam untuk siapa? Imam dan makmum. Imam dan makmum. Ketika sami Allahu liman hamidah, maka imam dan makmum bersama-sama. Sehingga tadi dikatakan man wafaqo, barang siapa yang memang sesuai, sama, berbarengan doanya tersebut, sanjungannya tersebut dengan para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka ini berlaku untuk siapa? Bukan saja untuk makmum, tapi untuk siapa? Imam. Oleh karena itu di sini dikatakan li'anna al-qiyam alladhi ba'dahu, karena berdiri i'tidal setelahnya mahallu tahmidin lillah, tempat memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, yusdaru minal imami wal ma'mum, yang berasal dari imam dan makmum. Ya, kemudian hadis ini pun dalil syariat. Qaul mengatakan atau membaca Rabbana walakal hamdu ba'dal qiyami min ruku'. Jadi setelah bangkit dari ruku'. Wa hadha fi haqqil imami wal munfaridi. Ini adalah hak imam dan munfarid. Illal ma'mum, kecuali makmum, fa yaquluha hina rafa' min ruku' badalan an sami Allah liman hamidah. Kalau di sini disebutkan kecuali makmum. Al-ma'mum fayaquluha, makmum justru membacakan Rabbana walakal hamdu hina ar-raf' min ruku', ketika bangkit dari ruku', badalan, ya, pengganti dari sami Allah liman hamidah. Jadi ketika imam mengatakan sami Allah liman hamidah, maka yang dikatakan oleh makmum adalah apa? Rabbana walakal hamdu, dalam kondisi apa? Bangkit.
Jadi bukan dalam kondisi, mohon maaf berdiri. Ya. Kalau imam ketika bangkit dari ruku itu sami Allahu liman hamidah bacaannya. Kemudian nanti kita akan sampai ke hadis berikutnya, doa yang berikutnya ada. Bacaan ketika i'tidal itu apa? Kalau ada pertanyaan nanti. Jika demikian, bacaan i'tidal apa? Gitu mungkin ya. Kalau bukan Rabbana walakal hamdu untuk siapa? Untuk makmum. Nanti insya Allah datang hadisnya. Ya. Nah di sini katakan bahwa untuk makmum justru bukan ketika berdiri, tapi ketika kapan? Bangkit. Ya. Sami Allahu liman hamidah kata imam, kemudian makmum kan menunggu sampai selesai, imam selesai mengatakan sami Allahu liman hamidah. Baru setelah itu kita sebagai makmum mengikuti bangkit sambil mengatakan Rabbana walakal hamdu. Jadi bukan posisinya ketika bangkit. Wa bihadza yatabayyanu anna al-imam wal munfarid yaqulani al-jumlatil ula. Dari sini jelas imam dan munfarid ya, membacakan jumlah yang pertama, yakni sami Allahu liman hamidah hina raf'u minar ruku', ketika bangkit dari ruku'. Bagi siapa? Hak siapa? Bagi siapa? Imam dan munfarid. Munfarid apa maksudnya? Salat sendiri. Salat sendirian, tidak berjamaah. Tuh. Hina raf'u minar ruku' wa tsaniyatu ba'dal qiyam. Sedangkan yang kedua khusus untuk imam dan munfarid setelah berdiri. Berarti pas i'tidal tempatnya. Ya, Rabbana walakal hamdu. Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Allahumma Rabbana walakal hamdu. Jadi ada 4. Kapan? Ketika berdiri. Bagi siapa? Imam dan munfarid. Wa ammal ma'mum, adapun makmum, fayaqulul jumlatu jumlata as-saniyata faqat, maka dia mengatakan jumlah yang kedua saja, Rabbana walakal hamdu hina raf'u atau hina raf'i minar ruku', yakni tempatnya adalah ketika bangkit dari ruku. Wa hadza ala ahadil qaulilain li ahli ilmi. Ini adalah salah satu dari 2 pendapat para ulama. Wa huwa ar-rajih, dan inilah yang dirajihkan. Lianna hadis Abi Hurairah nassun fil mawdu, karena hadis Abu Hurairah merupakan nas dalam masalah ini. Idza qama al-imamu sami Allahu liman hamidah, apabila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma Rabbana walakal hamdu. Walam yaqul, dan tidak dikatakan di situ faqulu, hendaklah kalian katakan sami Allahu liman hamidah, kama qala idza kabbara al-imam fakabbiru. Seperti di hadis, apabila imam bertakbir maka hendaklah kalian pun takbir. Tapi langsung ya. Faqulu Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini menunjukkan bahwa yang kedua ini bacaan khusus untuk siapa? Makmum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Selesai hadis pertama. Kita masuk hadis yang kedua seputar bacaan. Saya tidak akan membahas posisi lengan karena ini sudah lalu di pembahasannya. Ya. Wah, nikmat. Rekaman itu nikmat. Silakan bisa diputar. Di murojaah nanti bisa. Baik. Nah, hadirin rahimakumullah.
Hadis yang kedua, yakni hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di Kitabus Shalah, bab ma yaqulu idza rafa'a ra'sahu minar ruku'. Apa yang dibaca apabila mengangkat kepala dari ruku'. Baik. Ini adalah doa sebenarnya. Allahumma rabbana lakal hamdu ya mil as-samawati wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi ahaqqu man qala al-'abdu wa kullun laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini bacaan yang ini adalah salah satu bacaan yang dipakai di atau ketika i'tidal. Ketika i'tidal. Sejatinya banyak doa-doa yang bisa dibacakan atau pujian, karena isinya adalah pujian, sanjungan yang bisa dibaca. Ya, al-haditsu dalilun ala masyru'iyyati hadza dzikri ba'da raf'i minar ruku'. Hadis ini dalil syariat zikir yang disebutkan dalam hadis ba'da raf'i, setelah bangkit dari ruku'. Bagi siapa? Lil imam wal munfarid wal ma'mum. Bagi imam, munfarid, juga makmum, baik di sholat fardu ataupun sholat sunnah. Lima fihi min hamdillahi ta'ala wassana'i alaihi, atas apa yang ada di dalamnya berupa sanjungan dan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kamali tafwid lahu subhanahu, dan kesempurnaan tafwid, tawakal, berserah dirinya kita seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-i'tirafu bikamali qudratihi, berupa pengakuan pula dengan kesempurnaan kudrah Allah subhanahu wa ta'ala, keagungan Allah dan kemahaesaan Allah subhanahu wa ta'ala dalam tauhid biwahdaniyah wa tadbir, ya, wa tadbir makhlukatihi, kepengurusan seluruh makhluknya. Wallahu ta'ala ala wa ala. Walaupun sekali lagi ini adalah salah satu dari rangkaian zikir atau doa yang biasa dibaca di kapan? Ya tidak. Sejatinya memang banyak. Ya. Berarti PR kita apa? Ngapalin. Jadi PR kita adalah apa? Menghafal. Selain ada ketika apa? Sami Allah. Selain ini apa kira-kira? Yang biasa dibaca? Nah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Bisa? Banyak saya kira. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sejatinya di paparan di sini berisi tentang tafsir, ya, penjelasan seputar azkar ataupun zikir yang disebutkan di hadis ini. Allahumma rabbana lakal hamdu, ini paparannya apa di sini, ya. Baik. Nah,
Dengan demikian saya kira berakhir pembahasan kita di pagi ini. Ya, yang tersisa sekali lagi menghafal, kemudian juga setelah itu berusaha untuk mengamalkannya. Namun ada catatan penting terutama bagi imam, sebagaimana telah dan sering kita sampaikan, ada hak yang patut untuk diperhatikan, terutama bagi imam terhadap makmum. Oleh karenanya jangan sampai dengan perhatian kita kepada doa atau kepada zikir ini atau zikir yang lain, pokoknya yang lebih panjang daripada ini, sebagaimana telah disampaikan di hadis Hudzaifah, salatnya baginda Nabi SAW betapa panjang, ya, dan itu juga bisa dibaca di salat fardu, walaupun itu asbab urud di salat qiyamul lail, salat malam, akan tetapi bisa dipakai juga di salat fardu. Namun demikian, kewajiban seorang imam tetap memperhatikan hal atau kondisi daripada makmum. Baik, ini yang bisa kita sampaikan dan bisa kita sama-sama kaji di pagi ini. Semoga senantiasa kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat serta maghfirahnya. Kita akhir dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.